Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Nur Asia dari jurusan PGSD kelas B Universitas Bosua. Saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenal aneka ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya mempunyai begitu banyak ragam hias dari segi motif ataupun jenis dan polanya. Ragam hias tidak hanya untuk tujuan keindahan yang dianggap sebagai penghias saja, namun ragam hias lebih dari itu yang dijadikan sebagai aktivitas budaya, adat istiadat, dan keyakinan tertentu yang ada sejak berabad-abad silam di Indonesia. Seperti pada gambar rumah adat Toraja berikut ini. Pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan pola hias yang tersusun menggunakan motif hias dengan cara dan metode tertentu pada suatu benda dengan tujuan sebagai penghias bidang atau bentuk sehingga menghasilkan keindahan. Biasanya ragam hias dibuat secara berulang-ulang dengan pola tertentu untuk menambah dan memperindah suatu benda. Fungsi ragam hias. Keinginan untuk menghias sesuatu merupakan naluri manusia. Pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik secara praktis maupun estetis hingga kebutuhan ritual kepercayaan atau agama. Kebutuhan praktis meliputi kebutuhan manusia terhadap benda pakai yang dianggap layak untuk digunakan dalam masyarakat. Sementara itu, kebutuhan estetis berarti kebutuhan murni terhadap keindahan dan makna simbolik yang dipancarkan oleh karyanya. Terdapat pula beberapa ragam hias yang memiliki ragam simbolis yang mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Jenis-jenis ragam hias yaitu ragam hias flora yang berasal dari inspirasi bentuk flora atau tumbuh-tumbuhan, ragam hias fauna yang berasal dari inspirasi bentuk fauna atau binatang, ragam hias figuratif yang berasal dari inspirasi bentuk manusia, dan ragam hias geometris yang berasal dari inspirasi bentuk-bentuk geometrik berupa titik, garis, bidang, atau bentuk. Pembentukan ragam hias dapat secara stilasi atau penggayaan dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya sehingga menghasilkan ragam hias yang indah. Dapat berasal dari salah satu bentuk bagian saja atau keseluruhan bagian secara utuh dan dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan gaya ragam hias yang indah. Motif bentuk alami, stilasi, dan geometrik pada umumnya dinilai sebagai motif konvensional, sedangkan motif bebas dinilai sebagai motif modern. Contoh ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, ragam hias dari daerah Sumatera Utara atau Medan adalah kain tenun yang biasa dikenal dengan ulos. Jenis ulos ini biasa digunakan pada acara pernikahan adat Batak yang bernama ragi hotang yang menyimbolkan ikatan kasih sayang. Ragam hias dari daerah Jambi yaitu batik tampuk manggis yang bergambar sebuah penampang yang berisikan manggis yang terbelah di bagian tengahnya sehingga menampakkan kulit bagian luar, daging kulit, dan isi buah yang bermakna kebaikan, budi pekerti, dan juga kehalusan hati tidak bisa dilihat dari kulit luarnya saja. Yang ketiga, ragam hias dari daerah Lampung adalah batik atau kain Lampung yang biasa disebut kain tapis. Kain tapis ini terbuat dari tenun benang kapas yang motif benang perak atau benang emas, di mana kain tapis ini dapat digunakan oleh pria maupun wanita karena bentuknya yang berupa sarung. Ragam hias keempat dari daerah Banten adalah kain batik dengan motif datu laya. Motif ini memiliki dasar belah ketupat berbentuk bunga dan lingkaran dalam figura sulur-sulur daun. Ciri-ciri dari sifat warna abu-abu soft antara lain cita-cita, ide, kemauan, dan temperamen cenderung tinggi, namun pembawaan selalu sederhana. Nah, ragam hias yang kelima ini dari daerah Bali sesuai dengan gambarnya, yaitu ukiran khas Bali yang dimulai dari kayu mentah, memindai garis lukisan, menjangkau bagian dasar, membentuk kenangan, dan lekukan garis memahat. Selanjutnya dicat sebagai sentuhan akhir untuk membuat ukiran lebih halus dan menarik. Ragam hias keenam ini dari daerah Sulawesi Selatan adalah ragam hias ukiran. Biasanya diukir di sebuah papan kayu, tiang rumah adat, jendela, atau pintu lumbung. Contohnya adalah Pak Tedong yang berasal dari kata tedong yang dalam bahasa Toraja berarti kerbau. Ukiran ini menyerupai bagian muka seekor kerbau. Nah, ragam hias yang terakhir ini yang dari daerah Papua adalah kain batik. Namun bedanya dengan batik di Jawa adalah warnanya yang lebih gelap, namun banyak memiliki motif yang terdiri dari gambaran patung. Sesuai gambar ya.